Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berada di sini untuk mempersembahkan hasil observasi mengenai supply chain management di JNE. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadila Triaristika dari Manajemen Perdagangan dengan NIM V1222044. Dan saya telah melakukan penelitian yang mendalam tentang industri logistik dan manajemen rantai pasok. Dalam presentasi ini, saya akan berbagi temuan dan hasil penelitian saya. Saya yakin presentasi ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang supply chain management. Tanpa berlama-lama lagi, mari mulai presentasi mengenai laporan hasil observasi supply chain management di JNE. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama adalah proses supply chain management, yang kedua adalah menyusun, meredesain proses dan sistem SCM pada perusahaan JNE. Jadi apa sih itu JNE? PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau lebih dikenal sebagai JN Express adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asal Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Barat. JNE dikenal sebagai salah satu perusahaan ekspedisi barang terbesar di Indonesia karena jaringan dan jangkauan area distribusinya yang mencakup lebih dari 83 kota dengan gerai penjualan berjumlah lebih dari 8.000 titik dan mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Mulai pada topik pertama yaitu proses supply chain management. Jadi apa sih itu SCM? SCM merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Yang pertama adalah aktivitas, yaitu merupakan dari hulu, hilir, sampai customer feedback. Dari hulu merupakan yaitu menentukan target pelanggan. Jadi menentukan target pelanggan dalam tahap ini, JNE menentukan target pelanggannya biasanya bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain untuk mendapatkan target pelanggan mereka. Setelah menentukan target, selanjutnya adalah planning. Setelah target ditentukan, baru kemudian JNE bisa membuat rencana promosi sampai dengan cara penawaran jasa kepada target. Perihal strategi akan lebih mudah diaplikasikan ketika JNE sudah tahu siapa target marketnya. Setelah itu, customer pergi ke agen, konsumen akan mengirimkan barang kepada JNE untuk dikirimkan ke tempat tujuan. Setelah dari agen, selanjutnya adalah inventaris. Di inventaris ini pengumpulan informasi produk dapat dipercepat dengan membangun sistem informasi gudang. JNE biasanya mempercepat informasi inventaris dengan membuat sistem database. Hal ini dapat dengan mudah meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi produk yang dapat digunakan oleh banyak pelanggan. Dan selanjutnya adalah pengiriman. Di pengiriman ini, beberapa tahapan di atas, lalu barang tersebut akan dikirimkan kepada konsumen tujuan. Dan yang terakhir adalah kepada konsumen. Tahap terakhir yaitu barang tiba di tempat tujuan. Selanjutnya adalah perencanaan. Yang pertama adalah mengusulkan inovasi produk baru, yaitu pengiriman hewan dan juga menyiapkan karantina hewan agar barang yang dikirim bukan sekedar barang. Dan yang kedua adalah pembenahan kantor JNE di berbagai tempat, tidak hanya di kota besar, tapi juga di kota kecil, melihat kemungkinan yang banyak dibeli atau dijual secara online. Dan tidak hanya kabupaten perkotaan yang melakukan ini, tetapi juga kabupaten desa. Oleh karena itu, posisi yang ada juga perlu ditempatkan di area kecil. Yang ketiga adalah merekrut karyawan yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk meminimalkan kerentanan terhadap kesalahan manusia atau menerapkan sanksi berat seperti kompensasi, pemotongan gaji, dan pemecatan kepada karyawan yang melakukan kesalahan dalam bekerja. Keempat, yaitu penetapan tingkat harga yang serendah mungkin dengan memperhatikan berat muatan yang diangkut. Seperti
berapa lama muatan diangkut dan alat angkut yang digunakan, dan kecepatan angkutan muatan dan jenis barang tersebut. Selanjutnya adalah scheduling. Dapat dilihat di gambar ini. Yang pertama, konsumen mengantar paket ke agen atau subagen atau counter di JNE terdekat. Dan yang kedua adalah agen menampung paket konsumen hingga di-pick up oleh petugas JNE di cabang setempat. Dan yang ketiga, dengan status manifest, paket tiba di kantor JNE cabang untuk dilakukan sortir alamat tujuan. Dan layanan paket menggunakan OK, track, atau yes. Packing selanjutnya adalah input database atau AWB atau cannot dan pengecekan lainnya. Dan yang keempat adalah status in transit. Paket tiba di warehouse JNE Jakarta untuk diproses update status AWB dan transit untuk selanjutnya diproses ke tujuan JNE cabang paket tersebut. Media bisa dengan menggunakan pesawat atau kargo darat. Dan yang kelima adalah paket tiba di kantor JNE cabang dan dilakukan proses update status AWB. Proses sortir dilakukan kembali berdasarkan alamat tujuan dan layanan paket. Dan paket akan didistribusikan kepada yang keenam adalah kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Dan ketujuh adalah JNE cabang mendistribusikan paket ke seluruh agen atau subagen yang berada di area kiriman. Dan yang terakhir adalah kurir mengantarkan paket ke alamat penerima. Dan yang kedelapan ini statusnya adalah delivered. Yang keempat ada logistik. Dan yang pertama, JNE menggunakan logistik darat. JNE logistik darat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah transportasi darat by trucking, charter, FTL, dan LTL. Apa sih itu FTL dan LTL? Yang pertama, LTL ini adalah pilihan yang tepat untuk pengiriman antara 1 dan 6 palet atau pengiriman barang apapun yang kurang dari 5 meter. Full truckload atau FTL merupakan jasa pengiriman barang besar atau dalam jumlah besar sampai memenuhi load pada truk yang akan mengantarkan barang. Dan selanjutnya adalah transportasi udara by air cargo atau charter flight, yaitu barang muatan pesawat udara yang dilengkapi surat muatan udara atau airway bill atau surat muatan udara termasuk bagasi yang dikirim melalui prosedur pengiriman kargo. Selanjutnya adalah transportasi laut by full container, FCL dan LCL. Jadi FCL ini lebih dikenal dengan full container load, yaitu suatu layanan angkutan kontainer di mana barang pemilik berada dalam satu kontainer penuh tanpa harus ada campuran dengan barang milik orang lain. Sedangkan LCL atau less container load ini adalah kebalikan dari FCL. Jika LCL yaitu muatan kontainer lebih sedikit, jadi diwajibkan mengetahui hitungan dimensi kargo yang diterima. Hitungan dimensi kargo diterima untuk pengiriman kolektif berdasarkan standar global apabila volume pengiriman tidak melebihi setengah volume dari kontainer. Atau volume kontainer standar 20 feet mempunyai volume 33,2 meter kubik. Volume kontainer 40 feet dengan kapasitas volume kurang lebih 60 meter kubik. Yang kedua ada JNE logistik darat. JNE logistik jasa pindah atau pindahan rumah bisa berupa kantor personal atau corporate domestik. Yang ketiga ada JNE logistik pergudangan. Di JNE logistik pergudangan ini ada warehouse management, high-tech warehouse, fulfillment, general warehouse, cold storage, dan warehouse system. Dan yang terakhir adalah umpan balik konsumen. Saat ini terdapat beberapa konsumen yang senang menggunakan layanan ekspedisi JNE seperti paket yang tiba pada waktu yang ditentukan atau barang tiba tanpa ada kerusakan sama sekali. Namun, terdapat juga beberapa konsumen yang merasa kecewa dengan kinerja JNE. Contohnya seperti barang datang terlambat, barang tidak tiba, atau barang datang dengan keadaan rusak. Data di samping merupakan rating dari konsumen mengenai JNE di aplikasi My JNE.
Di sini terlihat bahwa banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanan JNE, entah dari paket mereka yang datang terlambat atau paket yang datang dalam keadaan rusak. Di data ini terlihat bahwa dari aplikasi MyJNE, konsumen memberikan rating dan ulasan yang sangat buruk, yaitu hanya 1,8 saja. Di topik kedua yaitu menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada perusahaan JNE. Yang pertama ada proses SCM. Proses SCM ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penerimaan barang. Penyusunan daftar inventaris, setiap produk yang telah sampai di pusat distribusi JNE harus terdaftar di sistem dengan informasi yang lengkap. Inspeksi kualitas, periksa setiap produk yang diterima untuk memastikan produk dalam keadaan baik sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, penyortiran dan penyimpanan. Selanjutnya adalah pemilihan dan penyimpanan. Pengaturan zona penyimpanan, siapkan area penyimpanan berdasarkan karakteristik produk seperti berat, dimensi, atau karakteristik khusus lainnya. Dan di bagian identifikasi dan labeling, tempatkan label yang jelas pada setiap barang yang disimpan untuk memudahkan pelacakan dan pemindahan barang. Yang ketiga ada pengambilan pesanan. Di sini ada pemrosesan pesanan otomatis. Menggunakan teknologi otomatis untuk mempercepat pemrosesan pesanan seperti pencahayaan atau penggunaan sistem pengumpulan suara. Dan ada pengaturan prioritas, yaitu memberikan prioritas pengumpulan pesanan menurut waktu pemesanan atau kategori minat pelanggan. Dan yang keempat ada pengemasan dan pengepakan. Di sini yang pertama ada standarisasi prosedur pengemasan. Penerapan prosedur standar yang jelas untuk pengemasan barang, termasuk pemilihan bahan pengemasan yang sesuai dan metode pengemasan yang efektif. Dan selanjutnya ada pemantauan kualitas pengemasan, yaitu memastikan bahwa setiap produk dikemas dengan benar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Dan kelima, ada pengiriman dan pelacakan. Di pengiriman dan pelacakan ini ada dua bagian. Yang pertama ada pemilihan metode pengiriman dan sistem pelacakan real-time. Di pemilihan metode pengiriman, yaitu menawarkan pilihan metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk waktu pengiriman yang fleksibel. Sedangkan di sistem pelacakan real-time ini sendiri, yaitu menyediakan sistem pelacakan yang dapat digunakan pelanggan untuk melacak status kiriman yang secara real-time. Dan yang kedua yaitu sistem SCM. Sistem SCM ini sendiri juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem manajemen persediaan, yaitu mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola stok barang dengan lebih efisien, termasuk perhitungan pre-order point dan pemantauan persediaan secara real-time. Yang kedua ada sistem manajemen pesanan, yaitu menggunakan sistem otomatisasi untuk mempercepat pemrosesan pesanan, menghindari kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi data. Masih di sistem SCM, yang ketiga adalah sistem pelacakan pengiriman. Memperbarui sistem pelacakan pengiriman yang ada dengan kemampuan real-time sehingga pelanggan dapat melacak dan mendapatkan pembaruan status pengiriman secara langsung. Dan yang keempat adalah integrasi e-commerce. Mengintegrasikan sistem SCM, JNE dengan platform e-commerce populer untuk memfasilitasi aliran data dan informasi pesanan secara otomatis antara JNE dan penjual e-commerce. Contoh e-commerce tersebut yang disebutkan di awal tadi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan terakhir ada analitik pelaporan, yaitu menerapkan sistem analitik dan pelaporan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja SCM JNE seperti waktu pemrosesan pesanan. Dan yang terakhir adalah permasalahan dan waste time yang bisa dihindari.
Yang pertama adalah pengiriman tidak efisien. Jika proses pengiriman tidak dioptimalkan, waktu dapat terbuang percuma dalam perjalanan yang tidak perlu. Pemberhentian yang tidak perlu atau rute yang tidak efisien, JNE dapat menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk mengoptimalkan proses pengiriman, termasuk pemetaan rute yang efisien, pelacakan waktu nyata untuk menghindari kemacetan atau hambatan lainnya, untuk menggunakan analitik untuk meningkatkan perencanaan pengiriman. Yang kedua, ada pengiriman tidak efisien. Jika proses pengiriman tidak dioptimalkan, waktu dapat terbuang percuma dalam perjalanan yang tidak perlu, pemberhentian yang tidak perlu, atau rute yang tidak efisien. JNE dapat menggunakan teknologi sistem informasi untuk mengoptimalkan proses pengiriman, termasuk pemetaan rute yang efisien, pelacakan waktu nyata untuk menghindari kemacetan atau hambatan lainnya, dan penggunaan analitik untuk meningkatkan perencanaan pengiriman. Dan yang terakhir ada pemrosesan pesanan yang tidak efisien, yaitu waktu yang berharga dapat terbuang sia-sia jika proses pesanan tidak dioptimalkan. JNE harus memastikan bahwa proses pemrosesan pesanan dilakukan secara efisien, antara lain pemrosesan cepat, penggunaan teknologi otomasi untuk menghindari kesalahan manusia, dan penggunaan sistem manajemen inventaris terintegrasi untuk melacak dan mengelola pesanan dengan baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.